Jangan sampai memandang kekayaan harta itu sebagai sesuatu hal yang akan membuat kita itu kekal. Bisa jadi kita bukan lumazah, tapi ada ciri-ciri humazah dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wailul likulli humazatin lumazah. Wailul, kecelakaan. Jadi ayat ini diawali dengan kata wail. Wailul lil mutaffifin, atau kemudian dalam surat yang lain fawailul lil musallin, ya, kecelakaan, cilokop banget, cilokot mencit ngono kaya bahasa Jawa itu. Likulli humazatil lumazah, bagi tiap-tiap, bagi saben-saben al humazah karo lumazah. Humazah lan bukan humazah, lumazah, ya. Siapa itu humazah lumazah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya, humazah itu jamak dari al-hammaz. Kalau dalam surat yang lain hammazim masya'im binamim. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan humazah itu adalah orang yang mencela dengan perkataan. Adapun lumazah itu adalah orang yang mencela dengan gerakan. Jadi humazah lumazah ini jadi satu. Ya, karena orang yang kulino mencela dengan perkataan, dia juga orang yang mahir mencela dengan gerakan-gerakan atau perbuatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecelakaanlah bagi tiap-tiap pencela, ya, pengumpat lagi pencela. Karena ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu turun di fase dakwah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Terutama ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid. Ya, Khalid bin Walid. Ya, Walid bin Mughirah ini banyak ayat-ayat yang turun berkaitan dengan Walid bin Mughirah ini. Seperti ya hammazim masya'im binamim, itu ya berkaitan dengan Walid bin Mughirah. Karena apa? Karena Walid bin Mughirah ini orang pintar. Ya, orang pintar, kurang paham sebenarnya. Tetapi kemudian menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Malah ketika dia itu bertemu dengan Rasulullah, dia selalu mengucapkan umpatan-umpatan kasar. Ya, umpatan-umpatan kasar, celaan-celaan yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga ada Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf. Ya sama ini orang. Sehingga kemudian kedua orang ini, ya, itu binasa di dalam kekafiran. Ya, binasa di dalam kekafiran. Mati di dalam kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu walaupun memusuhi Rasulullah, bahkan perang dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi pada akhirnya masuk Islam. Karena apa? Ada keadilan di dalam hatinya. Khalid bin Walid juga seperti itu, anaknya tadi, ya, anaknya si Walid bin Mughirah tadi pada akhirnya masuk Islam. Wailul likulli humazatin lumazah. Maka kecelakaan, celaka banget bagi setiap-tiap saben-saben wong kang humazah lumazah. Pencela lagi pengumpat lagi pencela, ya, dengan perkataan-perkataan yang khas, ya. Ketika bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kadzab, mengatakan majnun, mengatakan sahirun, kadzab, sahirun, majnun, dan lain sebagainya, ya. Dan apa itu namanya? Hammaz itu kan apa itu? Hammazun, ya. Itu kan kalau kita baca di dalam ayat yang lain, wa a'udzu Qur Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Berlindung dari bisikan-bisikan kejahatan. Dalam artian dia itu mencela itu bukan karena maksudnya diri sendiri, tapi kemudian juga mengajak, memprovokasi orang lain supaya sama-sama mencela kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ataupun mencela diri pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena ketidaksukaan terhadap ajaran yang dibawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sejarah itu akan terus terulang, Pak. Sejarah itu akan terus ulang. Orang-orang seperti Walid bin Mughirah ataupun Umayyah bin Khalaf ini kan lintas zaman. Zamannya Rasulullah ada, zamannya setelah Rasulullah ada, zaman kita itu juga ada. Walaupun kemudian ucapan-ucapannya juga lain, ya. Ucapan-ucapan yang ditujukan kepada Islam, umpatan-umpatan kepada Islam kaum muslim itu juga lain. Islam itu agama arogan. Islam itu anti Indonesia ya anti kebinekaan. Islam itu agama primitif, katakanlah seperti itu.
Jilbab itu bukan perintah Allah. Sing ra gelem jilbaban wis dilapas wae gitu. Itu perintah Allah, ngapain kita kemudian wanita-wanita kita memakai itu kan budaya. Nah, seperti itu. Ini humazah lumazah zaman-zaman kita ini. Jadi kita dudukkan kembali ya. Ayat ini berkaitan humazah lumazah, orang-orang yang kemudian gemar itu mencela, gemar itu kemudian menghujat, gemar itu kemudian ya mencela Islam, ya, mengatakan Islam itu tidak baik-baik. Dan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, wailun, ya, wailun, kecelakaan. Nanti dia akan celaka, gitu. Atau dalam tafsir yang lain wailun itu dikatakan suatu nama lembah di neraka yang disiapkan kepada humazah dan lumazah tadi. Alladzi jama'a malau wa addadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri humazah lumazah itu kenapa kemudian mereka sampai kemudian berani ya mencela Rasulullah, mencela Islam. Itu salah satu cirinya adalah alladzi jama'a malau wa addadah. Yaiku wong-wong kang jamaah ngumpulke malan ya bondo wa addadah lan menghitung-hitungnya. Dalam artian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali ya ayat-ayat itu yang di dalam Al-Qur'an itu semisal. Kalau di dalam juz 22 ya. Surat apa? Surat Saba atau surat Fatir, saya kurang ingat. Di situ dikatakan wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada. Gitu ya. Jadi pola-polanya sama ya. Dalam artian alasan mereka itu menolak kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala itu alasannya sebenarnya sama. Ya. Alasannya juga sebenarnya. Karena apa? Karena mereka itu orang yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan dan anak-anak yang mapan, yang enak dipandang gitu. Gitu. Jadi intinya podo ya, alladzi jama'a ma'lau wa addada. Atau nyuwun ngapunten ya, kalau kemudian kita geret ke zaman sekarang itu bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Humazah dan lumazah itu sebagai tuntutan untuk jamaah malan. Ya. Dia itu mencerca Islam, dia itu kemudian mengumpat ajaran Islam itu karena apa? Tuntutan untuk mengumpulkan harta. Kalau enggak mengumpat, kalau dia itu tidak mengumpat mencela ajaran Islam, dia itu enggak bisa mengumpulkan harta. Tuntutan buzur-buzur gitu. Semakin kemudian keras terhadap Islam, semakin pedas kritik-kritikannya terhadap syariat Islam, itu semakin banyak harta yang kemudian akan didapat. Na'udzubillah ya, jangan sampai seperti itu ya. Ya, yang mana mumet itu kalau wong Islam dan kemudian dia mencela Islam itu sendiri, enggak janjane kowe Islam apa ora to. Itu. Kenapa kemudian setiap Islam kamu kritik? Setiap Islam kamu jelek-jelekan? Ya, mending rasa Islam sisan itu. Wong sing ra Islam ora kaya ngono kok. Ya, dalam artian ada keadilan di dalam hati mereka yang kemudian mereka lakum dinukum waliyadin itu. Wong Islam dhewe kok malah kaya ngono. Itu. Yahsabu anna ma lahu ahladah. Dia mengira bahwasanya hartane bandane itu ahladah, bakal mengekalkan dirinya. Ahladah ya. Para ulama mengatakan ahladah itu bentuknya fi'lun madhi tapi artinya adalah fi'lun mudhari. Itu sebagai bentuk bahwasanya bahwasanya si humazah lumazah ini benar-benar berkeyakinan bahwasanya harta yang ia dapatkan itu akan akhladahu, akan benar-benar mengekalkan dirinya, mengekalkan namanya, mengekalkan kekuasaannya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalah, gak kaya ngono kuwi. Perkiraan kaya ngono salah. La yumbadanna fil khutamah. Disebabkan karena dia itu humazah lumazah kemudian mengumpulkan harta ya, menganggap hartanya itu kemudian bisa mengekalkan dirinya, dia tidak tersentuh azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla, perkiraan seperti itu enggak benar kata Allah. Kaya ngono ki salah. Pikiran kaya ngono ki salah.
La yumbadanna fil khutamah. Nanti dia akan dilemparkan di dalam khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Ngerti ya Muhammad apa kuwi khutamah? Narullahil muqaddah, yaitu genine Allah. Apa itu namanya? Apinya Allah yang muqaddah, menghancurkan, menyala-nyala. Padahal apa itu namanya, dalam hadis yang lain neraka itu dibakar, dinyalakan apinya selama 1000 tahun berwarna merah, kemudian dibakar lagi 1000 tahun lagi berwarna putih, kemudian dibakar lagi 1000 tahun lagi sampai kemudian berwarna hitam kelam, sehingga kemudian neraka itu hitam kelam tapi panasnya luar biasa. Tapi di sini ada muqaddah. Ini memang spesial, neraka yang spesial disiapkan kepada humazah-lumazah tadi, pencela-pencela agama Allah, penghujat-penghujat agama Allah Subhanahu wa taala. Alaihim narum muqsadah. Yang bahwasanya ya, api itu kemudian ditutup, di apa itu namanya, dikelilingkan di atas kepada lumazah-lumazah. Dalam artian Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, apa ya senengnya, kalau di dunia itu mirip humazah-lumazah, nanti di akhirat ya, di neraka nanti di presto. Berarti neraka itu apa itu namanya, khusus ya, lebok kene kono terus di presto. Nek banteng presto ya, banteng biasa digoreng biasa itu kan rine sih, nek dipangan gak enak ya. Tapi nek banteng presto sak ririne lembek gitu ya. Begitu juga nanti humazah-lumazah ya, lumer nang neraka gitu nggih. Karena apa? Di presto itu. Nerakane neraka sing khusus gitu ya. Innaha alaihi muqsadah, yang ini diterangkan di sini ya, bahwasanya kobaran apinya itu sampai kemudian membakar hati-hati mereka. Alaihi narum muqsadah fi amadim mumaddadah, sedangkan mereka itu di tiang-tiang pancang dan diikat di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Pak ya. Jadi intinya ya, jangan sekali-kali lisan kita itu kemudian ada umpatan, ada celaan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kemudian perkataan-perkataan ini kemudian ada istihza kepada hukum-hukum agama ini. Jangan sampai kemudian perkataan-perkataan kita itu mengandung ihtiza kepada pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena kita terprovokasi oleh pikiran-pikiran orang-orang di luar Islam. Karena apa? Karena apa itu namanya? Akibatnya itu sungguh sangat berat ya. Wailun likulli humazatin lumazah. Dalam artian kalau sampai kemudian kita terjatuh dalam seperti itu ya, hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada kita. Terbukti ya, si Walid bin Mughirah ataupun Umayyah bin Khalaf ini sampai matinya dia tidak memeluk Islam, tidak masuk ke dalam Islam, padahal kemudian dia meyakini, dalam hatinya dia tahu bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah, ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kebenaran. Tetapi karena ya tabiatnya, karena memang kemudian awalnya dia gengsi, malu kepada orang lain ya, dan kemudian provokasinya kepada orang-orang di sekitarnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dari mati dalam keadaan muslim. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya, jangan sampai kemudian ada sedikit sifat-sifat yang itu juga kita tiru. Dalam artian Bapak Ibu ya, walaupun kita tidak humazah-lumazah, tetapi ada ciri-ciri yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di jama'a malau wa attadah. Dalam artian kita itu sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam, memandang harta itu jangan sampai memandang kekayaan harta itu sebagai sesuatu hal yang akan membuat kita itu kekal. Bisa jadi kita bukan lumazah, tapi ada ciri-ciri humazah-lumazah dalam diri kita, yaitu apa? Jama'a malau wa atadah. Lah kemudian bagaimana cara kita untuk tidak menjadi jama'a malau wa atadah? Ya dalam artian sisihkan sebagian dari harta kita untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau Ustaz Adi Hidayat, beliau mengatakan setiap kita itu mendapatkan rizki, entah itu dari mana saja, dari gaji rutin, dari
apa itu namanya bonus dari lain-lain gitu, sisihkan 2,5%. Ya, 2,5%. Ya, mungkin kalau santri-santri dapat kiriman dari orang tua, sisihkan 2,5%. Nah, jenengan dapat kiringan 1 juta, berarti 2,5% atau 1/40 itu kan berarti berapa? 20.000. Ya. Sisihkan 20.000 lebokne kotak, dah. Ya. Kalau jenengan ya mumpung kiriman kita itu masih sedikit-sedikit gitu loh. Kirimanmu 1 miliar kuwi apa ya 2,5% ki mikir. 2,5% ki dari 1 miliar ki oke. Mumpung lagi sithik-sithik ngono ki itu lempok-lempokne kotak gitu loh ya. Dalam rangka supaya sifat-sifat ya humazah lumazah itu kemudian tidak menempel kepada diri kita. Itu nggih. Ya. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.